Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi. 2 anggota Polri, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan. Namun, kuasa hukum Kompol Yogi Purusa mempertanyakan dasar penetapan status tersangka terhadap kliennya. Tim kuasa hukum Kompol Imade Yogi Purusa Utama, salah satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Gili Trawangan, menyayangkan Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat yang hanya memaparkan penyebab kematian Brigadir Nur Hadi. Dari hasil otopsi tanpa mengungkap kronologi lengkap kejadian di Villa Gili Trawangan. Berdasarkan keterangan saksi, Kompol Yogi Purusa disebut bahkan berusaha menyelamatkan Brigadir Nur Hadi yang ditemukan di dasar kolam. Tim pengacara juga mengaku belum mendapat penjelasan terkait posisi hukum kliennya dalam 2 pasal yang disangkakan, yaitu pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tentang kelalaian. Mengenai peristiwanya itu, kami juga ingin tahu peristiwanya seperti apa. Seperti tadi kami sampaikan bahwa klien kami telah berupaya menyelamatkan korban. Dan tadi sudah ditunjukkan korban masih saturasinya 42 dan dibawa ke klinik. Jadi pada waktu dibawa ke klinik itu posisi almarhum menurut dokter pada waktu itu juga masih. Sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menyatakan hasil otopsi mengungkap Brigadir Nur Hadi mengalami kekerasan fisik dan tanda-tanda pencekikan sebelum tenggelam di kolam. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi iNews melaporkan. Berlarut-larutnya kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga tewas dibunuh 2 atasannya membuat Bareskrim Polri turun tangan. Bareskrim akan memberikan petunjuk tentang teknis dan taktis pembuktian. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang terjadi 3 bulan yang lalu, tepatnya pada 16 April 2025, belum menemukan titik terang pelaku penganiayaan yang menyebabkan Nur Hadi tewas. Karena itu, Bareskrim Polri turun tangan membantu kasus tersebut agar lebih terang. Terutama memberi petunjuk tentang teknis pembuktian khususnya dalam penerapan pasal. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Rahajopuro menyatakan pihaknya hanya memberikan asistensi karena hasil pembuktian secara saintifik masih adanya penerapan pasal yang kurang tepat serta tambahan pasal yang kita sarankan. Sejauh ini Polda NTB sudah menetapkan 3 tersangka, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama selaku atasan, Ibda Haris Chandra, dan seorang wanita Mistri Puspitasari. Ketiganya kini ditahan di Polda NTB. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bakal menindak tegas anggotanya yang melanggar aturan. Tindakan tegas itu termasuk bagi 2 personel Polda Nusa Tenggara Barat yang diduga terlibat pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dia meminta polisi yang terlibat kasus hukum agar diproses, dipecat, dan dipidanakan. Dari dulu kita tidak pernah berubah, konsisten terkait dengan anggota yang melanggar. Apabila terbukti, proses, pecat, pidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang. Termasuk dengan kasus yang di NTB, Bapak? Ya, saya kira sama. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam.
Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu hal yang menjadi sorotan publik terkait kasus kematian Brigadir Nur Hadi adalah keberadaan Misri Puspita yang menjadi salah satu tersangka. Misri ditetapkan menjadi tersangka bersama 2 orang atasan Brigadir Nur Hadi yang berpangkat Komisaris Polisi dan Inspektur 2. Misri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Brigadir Nur Hadi diduga merayu Misri sehingga memicu kemarahan salah satu atasannya. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Pemirsa, ibu kandung Misri Puspitasari terpukul mendengar anaknya terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri melupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia tahun 2022 silam. Misri selama ini harus membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri Puspitasari, WNT asal Jambi, ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misri dikenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 Kawah Kepemimpinan Pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat, tapi ini nih ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang berkayo, orang pejabat, memang kalah orang miskin deh. Orang miskin memang terzolimi. Inilah ibarat kalau kita Jambi itu lempar batu, sembunyi tangan. Beliau ini tulang punggung keluarga, Bu. Tulang punggung keluarga, semua dari segi sekolah, makan, semua biaya pakai adik-adiknya sama termasuk saya. Ibunda Misri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz iNews melaporkan. Beralih ke kasus lain, pemirsa, jasad pria tidak utuh yang ditemukan di Kali Ciliwung, Jakarta diduga merupakan ASN Kementerian Dalam Negeri berinisial OS. Korban diduga hilang saat sedang memancing di pinggir kali di Mega Mendung, Bogor. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur di Mapolsek Pancoran, Jakarta Selatan menjelaskan bahwa saat ini jenazah yang hanyut di Kali Ciliwung masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil otopsi sementara, kondisi fisik korban identik dengan ciri-ciri yang diberikan keluarga.
Korban diduga seorang ASN Kemendagri berinisial OS yang dinyatakan hilang di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Betul, jadi pihak keluarga pun ikut melihat, menyaksikan langsung di Rumah Sakit Kramat Jati untuk mengetahui pastinya bahwa itu betul keluarganya atau bukan. Maka dari itu mereka sudah menyaksikan langsung, melihat ciri-ciri tersebut. Nah, dari itu dia ada rasa keyakinan bahwa itu adalah keluarganya. Namun demikian, untuk lebih detail lagi, Polri melakukan, dalam hari Rumah Sakit melakukan tes DNA. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad dengan kondisi tidak utuh di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati Timur, Rabu kemarin. Penemuan mayat ini bersamaan dengan laporan orang hilang sejak Sabtu lalu saat sedang memancing di pinggir kali di Megamendung, Bogor. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Dari visual CCTV terbaru yang iNews terima, seorang penjaga kos nampak memeriksa kamar korban dengan mengintip dari celah pintu sambil berkomunikasi dengan orang lain lewat telepon genggam. Inilah video rekaman kamera pengawas indekos di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, malam hari sebelum diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pagi harinya. Sekitar pukul 00:27 8 Juli, nampak seorang penjaga kos berjalan mondar-mandir di sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat telepon genggam, penjaga kos kemudian mengintip kamar korban melalui celah pintu. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari penjaga kos atau keberadaan orang lain. Video itu merupakan rekaman terakhir aktivitas yang terlihat di halaman indekos sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas pada pagi harinya dengan wajah terlilit lakban. Polisi selidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Pemirsa, viral di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil protes ke petugas Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali usai pesawatnya delay jam karena kendalaan proyek. Sebagai yang bayar, minta pajak ke Bapak dan duit ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Itu. Sambungkan Pak, sambungkan. Boleh? Enggak. Bilang Pak Ridwan mau bicara. Ridwan Kamil dan sejumlah penumpang pesawat protes kepada seorang petugas bandara mengenai proyek pengaspalan di Bandara Ngurah Rai yang menyebabkan pesawat gagal terbang. Selain itu, Ridwan Kamil juga menyampaikan ingin berbicara langsung dengan General Manager bandara. Mendengar permintaan Ridwan Kamil, petugas bandara itu hanya berusaha menenangkan mantan Gubernur Jawa Barat serta penumpang lain. Saya tanya sekali lagi dengan bahasa paling gampang ya. Bisakah saya bicara ke atasan Bapak? Nah, bisa Pak, bisa telepon. Ayo dong Pak, ini udah jam 2:30 loh Pak. Udah Pak, buruan Pak, udah 2:30 Pak. Sudah tadi. Selain itu, penumpang juga marah karena mereka dipaksa menunggu lama, sementara fasilitas bandara seperti penyejuk udara telah dimatikan. Sejauh ini pihak Bandara Ngurah Rai maupun maskapai penerbangan yang ditumpangi RK belum memberikan tanggapan tentang video viral ini. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi karena menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkumpulan praktisi hukum menilai penggugat bisa dijerat pidana karena telah mencemarkan nama baik dan memfitnah Jokowi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Surakarta,
yang menggugurkan gugatan keaslian ijazah Jokowi. Kumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia atau petisi ahli mengapresiasi keputusan tersebut. Dengan ditolaknya gugatan itu, penggugat bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenai pasal berlapis atas dugaan pengaduan dan keterangan palsu, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Ada konsekuensi hukum pidana bagi penggugat ini karena yang pertama telah menimbulkan kegaduhan, ya. Terus yang kedua, penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil argumentasi hukumnya sebagaimana ketentuan hukum perdata, actor incambit probatio, siapa yang menggugat dialah yang harus membuktikan. Karena memang gugatannya sudah dilayangkan, maka ada potensi pidana terhadap penggugat, yaitu keterangan palsu, ya, pencemaran nama baik, fitnah, dan pengaduan palsu. Sementara itu, penggugat keaslian ijazah Jokowi, Muhammad Taufik, menyatakan bahwa sidang berlangsung karena masih ada proses banding dan yang lain. Nah, kalau menggugat dianggap melakukan pidana, ya peradilan perdata ditutup. Lagi pula orang harus paham itu apa artinya putusan yang berkekuatan tetap. Di Solo ini sidangnya masih berlangsung, ada banding dan lain-lain. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS terancam jadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan, ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses hukum tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Jokowi naik ke penyidikan. Polisi akan segera menetapkan tersangka dalam proses penyidikan ini. Ada 3 hal penting dari perkembangan kasus ini, diantaranya. Yang pertama, berdasarkan hasil gelar perkara, ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan Jokowi. Yang kedua, total ada 4 laporan polisi serupa yang naik tahap penyidikan, sementara 2 laporan lain dicabut. Ketiga, polisi akan segera menentukan sosok tersangka setelah 4 laporan terkait tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Sementara itu, Roy Suryo sebagai terlapor dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Jokowi mengaku siap jika dijadikan tersangka asalkan polisi bersikap profesional. Tidak apa-apa, itu adalah tugas profesional dari kepolisian yang harus menjalankan pelaporan yang sudah ada termasuk dari kliennya Pak Rifai. Tapi juga kita lihat nanti apakah polisi profesional, presisi dalam tugasnya. Kronologis nggak, runut nggak. Nah, kalau nanti misalnya akan diadakan pasal-pasal yang mungkin akan dikenakan soal pencemaran nama baik, fitnah, ada 32, 35. Kita lihat tuh, kalau dari pasal 32, 30 berarti apa? Ada dokumen elektronik
yang nanti harus disidik. Dokumen elektroniknya dari siapa? Itulah maka kader PSI yang lain Dian Sandi itu harus diperiksa duluan lagi, harus dilidik lagi dengan lebih ketat karena dari dialah, dan dialah yang sebenarnya masuk di pasal 30 dan 35 karena dia mengupload izin, mengupload dokumen elektronik yang sebenarnya dokumennya itu tadi adalah analog, kemudian foto, kemudian dia potret, tapi fotonya juga miring sehingga berubah itu, dan dia mentransmisikan, upload dapat diaksesnya. Yang saya lakukan kan ada sebuah hasil dokumen elektronik, kita menganalisis dan tidak perubahan sedikit pun karena yang saya lakukan adalah uji elektronik. Itu Mbak. Jadi artinya silakan, saya siap melakukan semua prosesnya, dan nanti dengan anjuran nanti dari para kuasa hukum yang ada, insya Allah kita akan dukung kepolisian bisa menelisik kasus sebaik-baiknya, bisa melidik dan menemukan siapa-siapa orang masuk dalam pasal-pasal itu. Pada intinya Mbak, dengan meningkatnya kepenyidikan sebenarnya ada beberapa hal ya, beberapa poin, yaitu pertama apa yang dilaporkan Pak Jokowi benar adanya, lalu kedua memenuhi unsur tindak pidana, dan ketiga sudah didukung oleh alat bukti awal yang cukup ya, alat bukti awal masih ya sifatnya, sehingga dengan demikian menurut ketentuan hukum acara pidana maka statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Sedangkan di penyidikan sendiri tugas utama penyidik adalah pertama mengumpulkan alat-alat bukti lagi ya, tadinya kan masih alat bukti yang awal ya, nah sekarang dia kumpulkan alat bukti lagi, lalu kedua menentukan tersangkanya. Jadi sebenarnya sampai hari ini belum ditentukan siapa tersangkanya ya, dan kami sendiri juga waktu melapor itu tanpa menyebut nama-nama tertentu ya, dalam lidik lebih kurang begitu. Jadi menurut saya ya kita tunggu saja proses penyidikan, dan sama-sama kita harapkan penyidikan ini objektif, kredibel, dan transparan, agar yang dimintai pertanggungjawabkan adalah orang-orang yang sepatutnya, dan yang tidak terlibat tentunya kita berharapkan juga tidak menjadi tersangka ya, karena bagaimanapun juga hukum ini harus tepat sasaran. Dan satu lagi mungkin untuk Pak Jokowi sebenarnya yang dituju adalah agar nama baiknya dapat dipulihkan, dan kedua soal keaslian ijazah dapat dikukuhkan oleh pengadilan. Pemirsa, Dr. Tifa memberikan keterangannya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya Jumat siang. Sebagai terlapor, ia dicecar sebanyak 68 pertanyaan. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo pada Jumat siang kemarin. Meskipun statusnya sebagai saksi terlapor, Tifa menyatakan dirinya membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang melatar belakangi statusnya sebagai terlapor. Dr. Tifa pun mengaku kecewa, pasalnya penyidik tidak memperlihatkan ijazah Jokowi saat pemeriksaan hari ini. Tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini. Ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. Ya saya jawab sesuai dengan yang seharusnya saya jawab, saya keberatan kan. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan kemana nih gitu kan. Jadi seperti berimajinasi semua gitu. Sementara itu pemirsa, politikus PDI Perjuangan Andi Wijayanto mengaku pernah melihat dan memegang langsung ijazah Jokowi saat pendaftaran Jokowi sebagai capres pada 2014 lalu. Menurut Andi saat itu KPU pun menyatakan berkas Jokowi sah dan lengkap. Itu saya melihat memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ, dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap, sehingga calon kami
Jokowi JK berhak untuk mengikuti proses pemilihan presiden 2014. Kejaksaan Agung memastikan Riza Khalid bisa ditetapkan masuk DPO atau daftar pencarian orang bila tak juga memenuhi panggilan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Pemirsa, Dr. Tifa memberikan keterangannya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polda Metro Jaya Jumat siang. Sebagai terlapor, ia dicecar sebanyak 68 pertanyaan. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo pada Jumat siang kemarin. Meskipun statusnya sebagai saksi terlapor, Tifa menyatakan dirinya membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang melatar belakangi statusnya sebagai terlapor. Dr. Tifa pun mengaku kecewa, pasalnya penyidik tidak memperlihatkan ijazah Jokowi saat pemeriksaan hari ini. Tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini. Ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. Ya saya jawab sesuai dengan yang seharusnya saya jawab, saya keberatan kan. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan kemana nih gitu kan. Jadi seperti berimajinasi semua gitu. Kejaksaan Agung mengungkapkan telah menggeledah kantor GoTo di Jakarta Selatan Selasa lalu. GoTo adalah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi gabungan antara Gojek milik Nadiem Makarim dan Tokopedia. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret pendiri Gojek sekaligus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ya, membenarkan bahwa beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tanggal 8 ya, penyidik benar telah melakukan serangkaian upaya penggeledahan di salah satu tempat, dan dari sana dilakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti ya, dan itu sekarang sedang dilakukan pencacahan dan verifikasi terhadap barang bukti yang disita ya, dan nanti kita lihat apa urgensinya. Tentu kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan ini bisa lebih membuat terang dari tindak pidana yang sedang disidik ya. Nanti kita tunggu seperti apa hasilnya. Sementara itu, Kejaksaan Agung akan memanggil kembali Nadiem Makarim pada Selasa 15 Juli 2025. Pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang usai Nadiem berhalangan hadir pada pemanggilan Selasa kemarin. Sebelumnya, Nadiem telah diperiksa untuk pertama kalinya pada Senin 23 Juni 2025 selama 12 jam sebagai saksi. Nadiem mengaku akan kooperatif memberikan klarifikasi terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Nadiem juga telah dicegah untuk tidak pergi ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memburu Raja Minyak Riza Khalid atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Riza telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga saat ini berada di Singapura. Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah
karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan. Raja Minyak Riza Kholid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Kholid dan putranya Keri Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung memastikan Riza Kholid bisa ditetapkan masuk DPO atau daftar pencarian orang bila tak juga memenuhi panggilan sebagai tersangka. Pihak Kejagung akan melihat dulu perkembangan proses penyidikan. Ketika misalnya yang bersangkutan sudah dipanggil sebagai tersangka beberapa kali secara patut menurut hukum acara tapi tidak mengindahkan, maka penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum itu. Nah, tapi kan kita belum tahu. Seandainya misalnya penyidik dalam waktu ke depan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan lalu hadir, ya kan? Nah, jadi itu sangat tergantung pada bagaimana hasil kehadiran yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan penyidik nantinya. Nah, ini kan baru kemarin malam, ya. Jadi ya tentu penyidik kan masih menyusun rencana-rencana aksinya. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar membeberkan 7 penyimpangan yang dilakukan oleh Riza Kholid CS dalam perkara tata kelola minyak mentah. 7 penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Kedua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Ketiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. Keempat, penyimpangan dalam sewa kapal. Kelima, penyimpangan dalam sewa terminal BBM PT OTM. Keenam, penyimpangan dalam pemberian kompensasi produk Pertalite. Ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual di bawah harga dasar. Lalu pemirsa, siapa sebenarnya sosok mafia migas Riza Kholid? Muhammad Riza Kholid atau yang dikenal sebagai Riza Kholid lahir tahun 1960. Riza memiliki 2 orang anak, salah seorangnya putra bernama Muhammad Keri Adrianto. Berkat dominasinya dalam impor minyak, Riza mendapat julukan The Gasoline Godfather. Sebagai seorang pengusaha, Riza memiliki sejumlah bisnis di berbagai sektor. Mulai dari retail mode, perkebunan kelapa sawit, industri minuman, hingga perdagangan minyak bumi. Di dunia perminyakan, Riza memiliki sejumlah perusahaan yang beroperasi di Singapura seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, dan Cosmic Petroleum. Sementara itu, kekayaan sang mafia migas ditaksir mencapai 6,6 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan Riza sebagai orang terkaya ke-88 dalam daftar Globe Asia tahun 2015. Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencabut bantuan sosial atau bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Baru-baru ini, PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Sangat bisa, karena data kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya
kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial gitu. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Jika terbukti penerima bansos terlibat judi online, maka pemerintah akan mengalihkan bansos tersebut ke yang lebih berhak. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judol dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judol sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, ternyata nomor induk kependudukan penerima bansos tidak hanya tercatat dalam transaksi judol, tapi juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan 100 NIK tercatat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Satu bank ya? Harus satu bank. Jadi kita cocokin nicknya. Ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Kementerian Agama RI masih mempertimbangkan wacana umroh dan haji menggunakan jalur laut karena waktu tempuh yang dibutuhkan menuju Tanah Suci lebih lama. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan telah ada sejumlah perusahaan swasta yang menyatakan minatnya untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan perjalanan haji menggunakan jalur laut. Namun belum ada pembahasan lebih lanjut terkait wacana tersebut. Sementara itu menurut Nasaruddin Umar, beberapa perusahaan swasta tersebut belum memiliki kapal sendiri dan hanya menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri. Belum kita bahas. Mungkin nanti akan menindaklanjuti itu dari pihak swasta. Mungkin ada juga lembaga khusus dari swasta yang akan memfasilitasi mereka. Tapi kalau jalur umrah sudah ada sih sebetulnya, tapi tidak langsung dari Indonesia kan. Ya misalnya terbang dari mana dulu ya dekat-dekat situ baru naik kapal pesir. Pemirsa, jajaran Kabinet Merah Putih ramai-ramai mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Hal ini dilakukan lantaran saat ini anggaran yang ada dinilai tidak cukup untuk jalani program prioritas Presiden Prabowo. Sejumlah jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih curhat di depan anggota DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, jajaran Menteri Prabowo ini meminta tambahan anggaran di RAPBN 2026. Salah satunya Kementerian Pertahanan yang meminta tambahan anggaran 17 triliun rupiah. Peralatan militer ini sangat mahal. Teman-teman media bisa ikut menggunakan bahwa harga kedaulatan itu tinggi nilainya. Dan juga kita minta ada perhatian khusus pemeliharaan perawatan personel kita. Selain Kementerian Pertahanan, hampir seluruh kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran. Di antaranya ada Kepolisian Republik Indonesia yang meminta tambahan anggaran sebesar 63,7 triliun rupiah untuk pengamanan wilayah. Kementerian Pertanian meminta tambahan 30,89 triliun untuk peningkatan produksi beras hingga pengadaan daging. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan sebesar 18,52 triliun rupiah. Sementara Komdigi meminta tambahan 12,6 triliun rupiah yang berfokus untuk mendorong peningkatan akses internet hingga AI.
Kemensos juga minta tambahan untuk kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah kebijakan berbeda dengan pendahulunya Presiden Joko Widodo. Sejumlah kebijakan strategis era Jokowi kini mulai direvisi dan bahkan dihapus. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Belum 9 bulan menjabat, Presiden Prabowo telah melakukan revisi terhadap sejumlah kebijakan strategis yang diwariskan dari era Presiden Joko Widodo. Sejak dilantik pada Oktober 2024 lalu, perubahan signifikan telah menyentuh sektor vital seperti pajak, administrasi wilayah, proyek strategis nasional hingga lingkungan pendidikan. Langkah pemerintahan Prabowo ini disebut-sebut untuk menyesuaikan kebijakan dengan prioritas pemerintahan baru dan menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Namun tak sedikit yang berspekulasi bahwa Prabowo tengah berupaya membangun citra kepemimpinan baru yang berjarak dari pengaruh politik Jokowi. Dan pemirsa, berikut 5 kebijakan era Presiden Joko Widodo yang diganti atau dibatalkan oleh pemerintah Prabowo. Di awal 2025, Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan membatalkan kenaikan PPN 12% untuk semua barang. Kebijakan ini diambil setelah mendapat kritik keras, terutama ketika banyak kebutuhan hidup yang dianggap kena pajak mewah. Kini tarif tersebut hanya dikenakan pada barang mewah seperti jet pribadi dan kapal pesiar. Presiden Prabowo memutuskan 4 pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh. Penetapan ini berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah. Hal ini sekaligus membatalkan peraturan yang diterbitkan di masa pemerintahan Jokowi. Kementerian Keuangan melaporkan sepanjang 2024 pembangunan Ibu Kota Nusantara telah menghabiskan anggaran sebanyak 43,4 triliun rupiah. Nilai tersebut mencapai 97,3% dari total anggaran yang disiapkan dari APBN, yakni 44,5 triliun. Namun pada pemerintahan Prabowo, anggaran untuk IKN dipangkas menjadi 13,5 triliun rupiah. Kebijakan selanjutnya adalah Mahkamah Agung membatalkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 di era Jokowi tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Mahkamah Agung menilai bertentangan dengan Undang-Undang Kelautan. Putusan ini sekaligus melarang pemerintah untuk melanjutkan kebijakan ekspor pasir laut. Selanjutnya, pemirsa, Prabowo juga merevisi peraturan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang digagas di era Jokowi. Tak hanya penyebutannya yang diganti menjadi sistem domisili, namun mekanisme penerapannya juga baru dan lebih fleksibel. Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, laga Oxford United kontra Port FC yang akan digelar besok merupakan final ideal turnamen Piala Presiden 2025. Merampungkan fase grup, Oxford menjadi tim paling produktif, sementara Port FC menjadi dengan lini belakang paling tangguh. Final ideal bakal tersaji di ajang Piala Presiden 2025. Oxford United bakal jumpa Port FC pada Minggu malam di Bandung, Jawa Barat. Datang dari Inggris, Oxford United menuntaskan fase grup A secara brilian. Ole Romani dan kawan-kawan menjelma menjadi tim paling produktif dengan mengemas total 10 gol. Setelah menggilas ESL All-Star dengan skor 6-3, pasukan pelatih Gary Rowett tersebut mencukur Arema FC dengan 4 gol tanpa balas. Hasil tersebut membuktikan ketajaman lini depan Oxford United sebagai tim unggulan. Sementara itu, Port FC tampil impresif dan konsisten sepanjang turnamen. Klub asal Thailand tersebut melaju ke final dengan status sebagai tim dengan lini belakang paling tangguh. Merampungkan 2 laga di fase grup, Port FC hanya kebobolan 1 gol sekaligus menjadi catatan terbaik dibandingkan kontestan lain. Asnawi Mangkualam dan kolega tak hanya hadir sebagai tim mancanegara. Namun pasukan dari pelatih Alexander Gama tersebut menunjukkan kualitas permainan dan menjadi jawara grup B dengan menaklukkan Persib Bandung dan Dewa United. Dengan soliditas benteng pertahanan, Port FC mengirimkan sinyal bahwa mereka layak diperhitungkan sebagai kandidat juara.
Pemirsa, penyerang Oxford United yang juga timnas Indonesia Ole Romeni mengalami cedera cukup parah akibat ditackle striker Arema Paulinho dalam laga kedua Piala Presiden 2025 saat melawan Arema FC. Paulinho diserang netizen hingga menonaktifkan kolom komentar di media sosialnya. Sempat mendatangi penginapan Oxford untuk menyampaikan langsung permohonan maafnya. Akhirnya menjebol ketika pertandingan baru saja dimulai. Luar biasa, Oxford United FC unggul atas Arema FC. Langsung saya pada Ole. Laga kedua ajang Piala Presiden 2025 antara Oxford United melawan Arema FC Kamis malam lalu harus dibayar mahal. Penyerang Oxford yang juga striker andalan timnas Indonesia Ole Romeni diganjar pelanggaran keras oleh penyerang Arema Paulinho di menit ke-14. Akibatnya Ole harus ditandu tim medis dan dilarikan ke rumah sakit. Melalui akun Instagramnya, Ole menunjukkan kondisi terakhir kaki kanannya yang kini dalam perawatan di rumah sakit. Ole juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari para supporter. Sementara itu, pelatih Oxford Gary Rowett menyebut masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Namun dari pengamatannya, Ole mengalami cedera cukup parah dan tidak bisa dimainkan di laga final. So we're still waiting to see whether he might be available for the weekend or for the final. All of the same, it looked quite a bad injury, but again, we'll see whether potentially he's available for the final. I appreciate those two. Dari insiden ini, Paulinho bersama staf Arema Jumat kemarin sempat mendatangi penginapan Oxford untuk menyampaikan langsung permohonan maafnya. Paulinho mengaku tak tenang usai pelanggaran yang dibuatnya. Sementara pihak Oxford memastikan tak ada masalah dengan apa yang dilakukan karena pelanggaran serupa bisa terjadi pada siapa saja. Dari pelanggaran keras lalu, Paulinho pun sempat diserang netizen, ia pun terpaksa menonaktifkan kolom komentar di media sosialnya. Dalam laga terakhir, Oxford dipastikan melaju ke final Piala Presiden akhir pekan ini usai menang telak 4-0 atas Arema. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Berg menargetkan skuad Garuda Muda bisa meraih gelar juara ajang Piala AFF U23 2025. Mental juara dan persiapan maksimal jadi fokus van den Berg. Mengusung target juara ajang Piala AFF U23 2025, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Berg menginginkan setiap pemainnya memiliki mental juara. Mindset ini sangat penting agar para pemain bisa tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi saat bertanding. Komitmen ini menjadi motivasi utama agar seluruh pemain memiliki semangat juang tinggi di setiap pertandingan demi membawa pulang trofi untuk Indonesia. I want to win every tournament. And of course it's not always possible, but we will give everything to do that. And okay, I will never say that we will be happy with number 2 place. Then for me, we don't play the tournament. I want to win the tournaments, and I think that's the mentality we need. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Turnamen akan dimulai pada tanggal 15 hingga 19 Juli mendatang. Seluruh pertandingan grup A akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga pembuka di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jelang gelaran Piala Dunia U17 2025 di Qatar, skuad Garuda Muda usia 17 di bawah asuhan pelatih Nova Arianto mulai menggelar pemusatan latihan di Bali. Dalam pemusatan latihan ini, 9 pemain diaspora dipanggil untuk mengikuti seleksi pemain. Skuad Timnas Indonesia U17 mulai menggelar pemusatan latihan di Bali. Bertempat di Stadion Gelora Samudra Kuta, sebanyak 32 pemain mengikuti pemusatan latihan ini. Dari 32 pemain, pelatih Nova Arianto memanggil 9 orang pemain diaspora yang tersebar di klub sepak bola Belanda, Australia, hingga Italia. Di awal pemusatan latihan, pelatih Nova Arianto memfokuskan latihan fisik dan adaptasi cuaca dengan para pemain. Ya saya bilang memang di awal kan
sebagai pemain sepak bola dia punya hak ya, untuk bermain untuk tim nasional siapapun itu, mau pemain diaspora, mau pemain yang punya paspor, pemain dari mana saja punya kesempatan untuk bermain untuk tim nasional ini. Bagi saya mau lihat dari 9 pemain ini apakah mereka bisa membantu kami nanti di Piala Dunia, karena saya pastikan hanya pemain-pemain yang bisa bermain sesuai dengan apa yang saya mau yang akan ada di Ajang Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung pada tanggal 3 hingga 27 November mendatang di Qatar. Ajang ini diikuti 48 negara yang terbagi dalam 12 grup dan Indonesia berada di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia resmi masuk ke pot 3 atau unggulan ketiga dalam undian babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 17 Juli mendatang. Skuad Garuda resmi masuk pot ketiga atau unggulan ketiga dalam undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 17 Juli mendatang. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dalam keterangan resmi menyatakan Arab Saudi dan Qatar merupakan tuan rumah babak keempat berada di pot 1. Selain itu, dalam keterangannya, tim yang akan berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dibagi dalam 3 pot. Yaitu Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah akan diundi ke dalam grup yang berbeda selama undian. Pot kedua akan ditempati Irak dan Uni Emirat Arab, sementara Timnas Indonesia berada di pot ketiga bersama Oman. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berada di luar 100 besar ranking FIFA. Kini skuad Garuda berada pada ranking 118, kalah jauh dari Oman yang berada di posisi 79 dunia. Laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Qatar dan Arab Saudi pada 8, 11, dan 14 Oktober mendatang. 6 tim akan dibagi menjadi 2 grup berisikan masing-masing 3 tim. Hanya tim juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara 2 tim runner-up akan lolos ke babak kelima. Kedua tim runner-up akan bertemu dalam pertandingan 2 leg untuk memperebutkan tiket ke playoff Intercontinental melawan tim dari benua lain. Pemirsa, Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner menjadi 2 pemain Timnas Indonesia yang masuk dalam nominasi pemain muda terbaik AFC. Keduanya masih akan bersaing dengan 9 pemain lain dari 8 negara. Pemain terbaik akan ditentukan dalam polling di akun resmi AFC.com. Dua punggawa Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner masuk dalam nominasi bintang masa depan favorit Asia atau Future Star AFC. Perubahan di... apa terjadi? Gol! Akun Instagram Konfederasi Sepak Bola Asia AFC pada Jumat kemarin telah menampilkan unggahan soal jajak pendapat mengenai para pemain-pemain muda. Terdapat 11 pemain dari berbagai posisi dan banyak negara yang masuk nominasi. Selain dari Indonesia, terdapat pemain-pemain dari Korea Selatan, Cina, Arab Saudi, Irak, Jepang, Qatar, Uzbekistan, dan Uni Emirat Arab. Selain Indonesia, ada juga 2 pemain Uzbekistan yang masuk dalam daftar yang dirilis AFC. Semua pemain yang masuk dalam daftar ini berada di bawah usia 23 tahun. Beberapa pemain bahkan sempat menghadapi Indonesia baik di level senior maupun di kancah kelompok umur. Untuk memilih pemain-pemain yang menjadi favorit ini, AFC mengajak pencinta sepak bola mengisi jajak pendapat melalui aplikasi di ponsel ataupun mengunjungi situs di AFC.com. Situasinya, Bu. Oh, sungguh cantik kita lihat gol dari Marcelino Ferdinand. Syukur alhamdulillah. Bagaimana kita penempatan Marcelino untuk bisa menciptakan gol yang sangat-sangat cantik. Sambil membawa berbagai atribut Palestina, ribuan warga Labuan Batu Selatan menggelar aksi solidaritas untuk rakyat Palestina. Poster dan spanduk bertuliskan boikot terhadap produk Israel turut mereka bawa. Kegiatan yang berlangsung Sabtu pagi ini diawali dengan long march dari Masjid Jamik menuju lapangan SBBK Kota Pinang. Tidak hanya menggelar aksi long march, warga juga menggelar donasi bagi warga Palestina. Amin ya Allah. Sangatlah senang hati saya, ikhlas saya, karena itu sudah lama saya inginkan untuk menumpang saudara kita yang ada di Palestina. Hari ini nampak sekali bagi kita banyakan dari masyarakat kita, yaitu kaum ibu dari perwiritan yang ada di Labuan Batu Selatan.
Donasi yang berhasil dikumpulkan dari aksi ini mencapai 140 juta rupiah untuk disalurkan bagi rakyat Palestina melalui lembaga kemanusiaan. Di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.